Selamat jumpa. Apa kabar? Bagaimana pelajaran kita semalam? Apakah Ibu masih sudah semua bisa mengikuti? Jadi sebelum kita masuk ke materi sekarang, kita lihat kembali, review kembali pelajaran semalam atau pertemuan pertama kita tentang konsep manusia. Ya, jadi manusia itu harus dipandang sebagai makhluk holistik ataupun secara utuh. Bisa juga manusia itu dipandang sebagai makhluk biopsikososial dan bisa juga dipandang dia sebagai manusia sebagai satu sistem. Ya, harapan Ibu yang materi kemarin ya udah disimpan apa itu manusia, bagaimana dia beradaptasi. Ya. Karena dikala dia tidak mampu beradaptasi, maka akan timbul apa? Kalau dia tidak mampu beradaptasi, maka akan timbul sakit. Kalau dia mampu beradaptasi, maka timbul sehat. Baiklah, kita akan belajar tentang konsep sehat dan sakit pada pertemuan ini. Oke. Apa itu sehat? Ya, kita lihat secara pengertian WHO. Sehat adalah keadaan sempurna fisik, mental, sosial, serta tidak hanya bebas dari sakit, ya, ataupun dari kelemahan. Ya. Jadi bisa dikatakan di sini bahwa kondisi sempurna itu berarti ya sempurna adanya. Kalau jari-jari ya 5 ya 5. Kalau sudah lewat berarti itu juga bukan koridor sehat menurut WHO ini, ya. Jadi kelemahan, ya, kalau kita lihat dari kata kelemahan itu ya dia harus dalam keadaan kuat, bugar gitu, nggak lemah-lemah gitu, ya. Jadi cukup luas. Kalau kita pikir-pikirkan ini pengertian sehat menurut WHO ini, kriteria sehat itu ya tidak semua orang memiliki karena ini sempurna adanya kan, ya. Baik itu fisiknya, mentalnya, sosialnya. Jadi artinya sosial, tidak ada teman atau lingkungan yang dia tidak suka gitu. Tidak hanya bebas dari penyakit dan kelemahan. Itulah menurut WHO. Nah, sekarang dalam sehat ini ada 3 karakter yang ada, ya. Pertama di sini merefleksikan perhatian pada individu sebagai manusia, ya. Yang kedua, memandang sehat dalam konteks lingkungan internal dan eksternal. Yang ketiga, sehat diartikan sebagai hidup yang kreatif dan produktif, ya. Ahli Pender mengatakan pendapatnya tahun 1982, sehat itu adalah aktualisasi atau perwujudan yang diperoleh individu melalui kepuasan atau stabilisasi dalam hubungan dengan orang lain, ya. Jadi ada kepuasan batin gitu, ya, dalam melakukan interaksi dengan orang lain, itu dikatakan sehat. Sedangkan Paine tahun 1983 dia katakan sehat adalah fungsi efektif dari sumber-sumber perawatan diri atau self-care resource yang menjamin tindakan untuk perawatan diri atau self-care action secara adekuat. Jadi faktor yang mempengaruhi diri sehat ini ada 4 besar, yaitu pertama status perkembangan respon terhadap perubahan, ya, juga usia. Jadi respon perubahan ini ya itu semakin kita kuat ataupun semakin mental kita bagus atau emosi kita bagus, ya, ini kita dapatkan juga dari usia kita lebih dewasa, maka kita tentu akan lebih mampu beradaptasi, ya. Juga di sini dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, ya, yang pernah diketahui, seperti pernah kita merasa nyeri atau tidak nyaman, berarti kita pikir saya berarti sudah tidak sehat ini gitu, ataupun ada fungsi tubuh kita tidak bisa digunakan sebagaimana yang lazimnya. Pengaruh yang ketiga adalah pengaruh sosial ataupun kultural.
ini diturunkan seperti misalnya orang Cina, dia katakan sehat dalam jiwanya itu kalau seimbang unsur yin dan unsur yang. Baru di dalam sosial ekonomi yang rendah ataupun masyarakat rendah, ini dikatakan dia sakit ini, atau dia pandang itu kalau sakit flu itu biasa, nggak perlu dikhawatirkan gitu. Tapi pada orang-orang barat kita lihat kalau flu itu udah merupakan penyakit yang sangat besar gitu. Ini adalah pengaruh sosial yang ada. Baru ketiga, harapan seseorang tentang dirinya, ya, artinya dia mampu berpikir kalau dia sehat, ya. Jadi faktor yang berhubungan dengan dirinya ini tentu ada unsurnya juga, bagaimana menerima dirinya secara utuh, ya, jadi batinnya gitu. Jadi bagaimana self esteemnya, bagaimana body image-nya, bagaimana kebutuhannya, bagaimana perannya, dan bagaimana kemampuannya. Ini semua adalah masuk di dalam pertahanan diri atau tentang dirinya sendiri. Jadi di diri kita itu sebetulnya kita yang mengatakan, kita yang pertama mengetahui adanya perubahan atau perubahan mood dalam diri kita, bahwa kita katakan ini mungkin saya udah mau sehat, mau sakit ini, gitu. Pernah dirasakan oleh mahasiswa seperti itu, ya. Ini menurut faktor yang mempengaruhi kesehatan tadi, ya. Baru kita melihat di sini adalah sakit, ya. Tadi kan definisi sehat, sekarang sakit. Sakit menurut Person tahun 1972 adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas ataupun biologi dan sosial. Jadi kalau sudah ada gangguan fungsi dari yang normal jadi tidak normal, ini katakan sudah sakit. Sedangkan Bauman tahun 1965 mengatakan sakit itu ada 3 ketentuan atau 3 kategori. Pertama, ada gejalanya. Apa gejalanya? Misalnya suhunya menjadi naik, ya, dia mengalami ataupun rasa ada nyeri gitu, ya. Ini perubahan gejala. Terus persepsi dalam merasakannya, ya. Jadi tanggapannya dia. Jadi ini, oh ini baik, ini saya ini baik, ini oh ini udah mulai buruk, ini oh ini saya udah mulai sakit gitu. Jadi dirinya juga yang menanggapi gitu, ya. Jadi ini kemampuan melaksanakan aktivitas, ya. Ini dia bisa tidak melaksanakan aktivitas, ya. Jadi Bauman ini mengatakan bahwa 3 unsur ini, kalau 3 unsur ini ada, berarti menentukan bahwa seseorang itu ada salah satunya aja, maka dia akan masuk dalam kategori sakit gitu, ya. Baru penyakit. Istilah penyakit ini secara medis digambarkan sebagai gangguan dalam fungsi tubuh yang menunjukkan kurangnya kapasitas ataupun kurangnya berkemampuan. Jadi hubungan sehat dan sakit, sehat, sakit dan penyakit, ya, adalah hasil interaksi dari organ dengan lingkungan, ya. Jadi ini hasil interaksi orang dengan lingkungan. Jadi yang kedua, manifestasi keberhasilan atau kegagalan dalam beradaptasi dengan lingkungan. Baru gangguan kesehatan, ketidakseimbangan antara host, agent dan environment, ya. Jadi itulah hubungan antara sehat dan sakit tadi, ya. Baru kita coba melihat rentangnya, ya, rentang antara sehat sakit dalam hukum model holistik. Jadi ataupun kita sebut juga model holistic care, ya. Jadi di sini pertama adalah keadaan sejahtera. Keadaan sejahtera, baru ada di sini sakit sekali, baru ada ini sehat ataupun normal, dan ada
setengah sakit, ada kurang sehat, ada sakit kritis sampai akhirnya bisa meninggal ataupun menimbulkan kematian. Nah, jadi tahap sakit menurut Sukman ini kita bisa lihat di sini, dia katakan ada rambu-rambunya, ya. Kalau dikatakan seseorang itu dia dalam keadaan sakit, maka ini harus ada dulu faktor tahap yang dia hadapi, yaitu tahap mengalami gejala. Jadi pertama tahap mengalami gejala ini adalah tahap transisi, di mana individu merasa ada kelainan, ya. Jadi dalam adanya kelainan ini dalam tubuhnya merasakan dirinya tidak sehat, merasa ada gejala, ada bahaya. Jadi ini ada mempunyai 3 aspek, yaitu di sini ada aspek fisik dan ada fisik di sini tentu kita lihat ya, biasanya ada rasa nyeri ya, ada panas badannya gitu ya, ataupun suhunya tinggi. Terus unsur kognitifnya biasanya di sini interpretasinya terhadap gejala itu ya, bagaimana responnya. Baru ada respon emosinya, dia itu mulai takut, mulai cemas gitu. Sehingga dengan adanya respon emosi ini maka dia akan pergi konsultasi terhadap orang, biasanya dia konsultasi pertama ke orang-orang terdekat ya, bisa tentang gejala penyakitnya, perasaannya, kadang-kadang mencoba obat di dalam rumahnya ya. Ini adalah masih dinamakanlah tahap transisi. Sedangkan kalau sudah sakit ataupun tahap sakit, yang tahap sakit ini yang yang diuraikan di sini adalah adalah tahap asumsi. Tadi tahap pertama tadi tahap transisi, sekarang tahap asumsi terhadap peran sakit, ataupun kita sebut juga namanya sick role. Pertama adalah penerimaan terhadap sakit ya. Baru kedua lingkungan, mencari kepastian ya, skinis dari keluarga ataupun teman. Nah, jadi mencari pertolongan dari profesi kesehatan ya, untuk mengobati, apakah dia mengobati sendiri atau ikut saran keluarga atau teman. Akhirnya peran ini, akhir dari peran tadi di dalam asumsi tadi, maka dia akan berubah menjadi lebih baik ya, mencari penegasan dari keluarga atau tetangga atau sakitnya dan rencananya berdasarkan pengalamannya ya. Baru ini pun masih dikemukakan lagi di sini tentang tahap ketiga lah, tahap kontaminasi dengan pelayan kesehatan ya. Ini individu jadi sakit ya, minta nasihat dari tenaga kesehatan ya. Ini bisa kadang-kadang ini inisiatif sendiri ya. Jadi informasi yang harus kita validasi ataupun informasi yang harus kita cekkan kembali, pertama validasi keadaan si sakit, terus penjelasan tentang gejala yang tidak dimengerti ya, terus keyakinan mereka akan baik, keyakinan akan baik. Jika non gejala, individu mempersepsikan dirinya sembuh. Jika ada gejala kembali, baru dia datang ke profesi kesehatan. Ini tahap ketiga. Jadi ada kontak dengan pelayan kesehatan. Sedangkan tahap yang keempat adalah tahap ketergantungan. Ini jika profesi kesehatan memvalidasi, menetapkan bahwa seseorang sakit perlu tergantung mendapat bantuan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi ini tahap yang keempat. Yang kelima tahapannya tahap penyembuhan. Ini pasien belajar untuk melepaskan peran sakit tadi ya. Jadi dan kembali peran sebelum sakit ya. Oke, ini harus ada kesiapan fungsi sosial ya, perlu sport, perlu orang-orang sekitar kita untuk bisa memberikan sport terhadap kita gitu ya. Jadi ini ada
pendapatnya person ini ada 4 aspek yang berperan dalam sakit. Pertama, klien telah memegang tentang tanggung jawab untuk kondisi selama dia sakit. Yang kedua, yang peran yang sakit tadi